Kalian yang gagal bayar mungkin masih takut yang namanya disebar data. Kalian tanya nih, bang ini sebar data nggak? Bang pinjol ini sebar data apa nggak? Temukan jawabannya di video ini ya, dan simak video ini sampai habis. Gagal bayar di pinjaman online yang paling bikin nasabah panik ketika DC itu biasanya menghubungi kontak yang terdaftar di sistem atau melakukan penyebaran data tagihan nasabah melalui pesan WA. Dan paling ngeselin juga biasanya kalau kalian takut itu adalah sebar data di luar kontak darurat. Nah, akibat nasabah gagal bayar ditakut-takuti dengan cara diancam, biasanya akan di chat WA seperti ini nih tulisannya. Biasanya tuh ada chat masuk ke WA kalian atau melalui pesan kalian tuh biasanya begini. Intinya kira-kira WA-nya seperti ini. Sebelum intensitas penelponan dan pesan WhatsApp secara otomatis ke nomor keluarga atau kerabat yang tercantum di sistem kami, kami akan hubungi dini hari. Silahkan lunasi kewajiban hutang kalian. Pokoknya SMS-nya, pokoknya WA-nya tuh intinya seperti itu. Dia akan mengancam akan menghubungi ke nomor keluarga atau nomor kerabat yang tercantum di sistem mereka. Nah, mendapat pesan seperti ini, kebanyakan orang akan merasa down. Mereka akan merasa atau mungkin menyembunyikan masalah gagal bayar di pinjaman online kepada keluarga, kepada suami, kepada istri, atau pada orang tua. Nah, karena mereka merasa takut dan malu. Tentunya tidak mau ya kalau si DC itu menghubungi atau mengirim pesan mengenai hutang di aplikasi kepada kerabat atau keluarga kita. Nah, di sini yang pertama yang harus kalian lakukan, kita antisipasi. Walaupun kita tahu seperti ini bisa terjadi atau bisa juga hoax. Maksudnya ancamannya itu bisa aja terjadi atau bisa jadi itu hanya sekedar ancaman aja. Memang tidak akan bisa ya ini kita mencegah jika DC sudah melakukan hal seperti itu. Tapi untuk antisipasi sih boleh dilakukan. Nah, dan pengalaman saya pribadi gagal bayar di beberapa aplikasi, tidak pernah ya merasakan data saya disebar atau dihubungi kontak lain selain kontak darurat. Dan pengalaman yang saya lakukan hanya dengan menghapus aplikasinya. Dan sebelum dihapus, jangan lupa matikan semua izin akses aplikasi, hapus cache-nya dan penyimpanan dan data di aplikasinya. Lalu hapus aplikasi dan jangan login lagi. Emang ya cara ini mungkin kurang efektif karena data kontak yang sebelumnya sudah di-save ke sistemnya mereka. Ya, sistem kan tidak akan bisa ya kita hapus dalam hal itu ya. Hanya untuk antisipasi aja. Biasanya memang ada beberapa aplikasi atau beberapa pinjol yang dihubungi mereka, misalnya nomor yang pernah kita isi pulsa lewat aplikasi, mungkin seperti kalau kalian pinjol di Shopee, di Akulaku, atau nomor lainnya gitu yang pernah ada di kontak ponsel kita. Tapi pengalaman saya tidak pernah mengalami hal seperti itu. Yang mana di sini disebutkan sebelum penelponan dan pesan WhatsApp secara otomatis di keluarga kerabat yang tercantum di sistem akan dihubungi hari ini. Nah, itu kan nggak pernah saya dapat ancaman yang seperti itu. Walaupun ada gitu beberapa, tapi akhirnya hanya hoax saja. Nah, ini hanyalah bentuk tekanan atau ancaman saja untuk menakut-nakuti nasabah yang gagal bayar. Intinya kalian tuh ditakut-takutin kalau kalian nggak bayar nanti gue bakal nelpon ke kontak darurat lo nih gitu kan. Nah, jadi saya berharap ya kalian semua yang sampai saat ini memang masih gagal bayar di aplikasi pinjaman apapun, saya harap kalian jangan terlalu panik ya menanggapi pesan seperti ini. Apalagi DC mengatakan akan datang ke lokasi kalian, bahwa kalian akan didatangi atas perizinan RT RW setempat. Itu tidak ada ya sampai dengan detik ini. Tidak ada namanya perizinan RT RW, DC itu izin ke RT RW itu nggak ada gitu. Kalau memang mau datang ke rumah ya datang aja. Kalau memang benar-benar mau ke rumah, kenapa harus ngancam atau mengamuk-amuk ke via telepon dulu ya nggak? Harusnya datang ke alamat sesuai dengan saat pengajuan di aplikasi. Kalau memang benar-benar petugas yang penagihan sejatinya akan melakukan itu, bukan dengan cara membohongi seperti ini. Nah, justru dengan cara membohongi nasabah seperti ini, nasabah yang sudah mengerti akan lebih mengabaikan atau malah mengoceh mereka.
karena tidak ada bukti kedatangan mereka dari ancaman yang mereka berikan. Kalau memang benar, harus datang ke rumah nasabah secara baik-baik dan bawa semua kelengkapan dokumennya. Bawa ID card, surat tugas yang ada nama konsumennya atau nama nasabah. Lalu dibawa juga surat SPPI, sertifikat profesi penagihan lah. Dengan 3 dokumen tersebut, mereka akan datang baik-baik. Dengan 3 dokumen tersebut, mereka yang datang baik-baik, temui nasabah, bukan harus menakut-nakuti nasabah dengan berbagai ancaman seperti itu. Jadi buat kalian jangan pernah panik ya untuk menghadapi ancaman-ancaman DC online seperti itu. Walaupun emang saya sebutin tadi ada DC yang mengancam akan melaporkan kontak darurat, ya bodoh amat, tinggal kondisikan aja ya, gitu kan. Tinggal kita bilang sama kontak darurat kita, kalau memang ada yang nelpon, tolong diabaikan aja, nggak usah dibalas. Ya, itu aja. Nggak usah kamu pikirin bagaimana kontak darurat tahu. Konsekuensinya akan seperti itu. Makanya kalau kalian gagal bayar, jalan satu-satunya ya kalian harus jujur, terima kenyataan ya. Itu salah satu bagaimana kalian bisa lepas dari jeratan pinjol ini ya. Komunikasikan sama orang terdekat dulu, dan saat itu nanti kontak darurat kalian bisa dikondisikan, dan pada akhirnya mereka juga mengerti kok dengan kondisi kalian. Jadi sekali lagi ya, jangan panik untuk menghadapi ancaman-ancaman online, untuk mengancami DC-DC yang menelpon kalian. Benahi diri ya. Jadi benahi diri kalian dulu ya, supaya kalian lebih baik lagi fokus kepada keluarga. Kalian fokus bekerja buat kebutuhan kalian. Urusan pinjol kalau sudah tidak mampu bayar, abaikan saja. Jika memang ada rezeki di kemudian hari, ada niat mau bayar, lunasi pokok pinjamannya saja. Biarkan aja deh denda dan bunganya jalan, kamu jangan dipikirin. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.